Halo para juragan, bertemu lagi dengan saya Ruli di channel Mr. Mandor, channel yang membahas tentang rumah dan segala jenis kelengkapannya. Di video kali ini saya akan membahas tentang kelanjutan dari rumah tipe masuk, yaitu rumah kecil yang relatif murah. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas tentang part 3, yaitu part terakhir atau struktur atas, kesimpulan, penjadwalan, dan pastinya budgeting. Jadi pada akhirnya nanti saya akan menjelaskan tentang pemilihan harga bangun dari rumah ini. Jadi jangan di skip videonya agar kalian lebih paham tentang pembangunan rumah, dan langsung saja ke pembahasannya. Let's go. Sudah mulai terlihat bentuk rumahnya, sudah mulai bagus ya. Di sini ada pekerjaan pertama yaitu cording. Pekerjaan cording ini yaitu pekerjaan rangka atap. Cording ini bisa disebut juga rangka atap menggunakan balok kayu dengan dimensi 8 cm atau 6 cm kali 12 cm. Umumnya di pasaran ukurannya seperti itu. Kalau Anda ingin menggunakan dari bahan galvanis, silahkan, itu tidak ada masalah. Cuma di kasus ini saya menggunakan bahan kayu karena nanti bisa untuk diekspos kalau bahan kayu ini, jadi lebih bagus. Terus untuk kedua ada pekerjaan plesteran dari bata merah tadi. Setelah di plester, setelah dipasang, terus kan di plester. Plesteran ini full total semuanya. Jadi bahannya ini 1.900.000-an ya untuk pekerjaan plesteran ini, tetapi upah kerjanya itu bisa sampai 7.500.000. Memang mahal karena apa? Perlu diingat, pekerjaan plesteran ini kan pekerjaan total semuanya, jadi mulai dari atas sampai ke bawah. Kalau di bawah ini mungkin mudah, tinggal Anda membuat adonan terus Anda plesterkan di sini. Tetapi kalau sudah masuk ke area yang lebih tinggi, mungkin di kisaran 2,5 meter ke atas atau bahkan di posisi 3-4 meter di sini, itu beda lagi kasusnya. Jadi Anda harus mulai membuat tahanan atau membuat scaffolding ya. Kalau bahasa Jawanya itu di sini biasanya andang. Jadi posisinya untuk menjangkau posisi bata merah yang ada di atas untuk diplester itu. Kondisinya mahal di upah kerja karena lama juga untuk menata scaffolding, menata andang itu tadi. Terus setelah diplester juga diaci. Acian pun demikian, bahannya tidak seberapa tetapi upah kerjanya yang tinggi, hampir 5 juta untuk upah kerjanya. Karena posisi kerja yang tidak mudah di atas ini, di posisi 4 meter dan ada posisi yang menyudut. Apalagi pekerjaan acian ini harus terlihat rapi karena kan di rumah ini saya expose untuk pekerjaan acian ini tadi. Jadi saldo kita sudah minus 15 juta. Uangnya tadi dari 35 itu kurang 15 juta untuk di pekerjaan ini. Tapi tidak apa-apa, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Dan ini adalah struktur atas ketiga. Struktur atas ketiga ini kita lihat rumah kita sudah jadi karena ini adalah pekerjaan yang terakhir. Struktur atas ketiga ada pekerjaan pemasangan asbes gelombang ya. Pekerjaan asbes gelombang ini di sini sekitar 960 ditambah 240 ini 1.200.000-an perkiraan segitu. Terus di bawah asbes gelombang ini ada pekerjaan pemasangan plafon. Ada pekerjaan pemasangan plafon. Terus depan ini saya menggunakan list plan ya. Jadi saya menggunakan bahan dari GRC nantinya karena finishingnya saya hanya sampai acian saja. Jadi memang saya expose aciannya. Terus jendela kayu sudah terpasang semuanya komplit. Terus ada pintu tadi ada berapa jumlahnya itu? 1 di kamar 1,
dan di kamar mandi 1. Jadi posisinya ini ada 3 pintu. Terus ada jendela kayu juga di sini ya, jendela kayu ada 1 jumlahnya. Kalau saya duduk pasti ada 1 di kamar mandi, shower set juga di kamar mandi. Terus instalasi listrik. Nah, instalasi listrik ini ada 1 di teras, terus di ruang tamu, di kamar, di dapur, di kamar mandi. Totalnya ada 5 instalasi. Ada 5 instalasi untuk lampu, instalasi listriknya ini maksudnya ya. Terus ada dapur mini set, ya dapur kecil tadi. Ada pasangan keramik, yaitu keramik mulai teras, keramik ruang utama, sama keramik kamar mandi yang tingginya cuma 1,20 meter tadi. Jadi totalnya pekerjaan ini untuk bahannya 15 jutaan dan upah kerjanya 26 juta rupiah. Saldo kita minus hampir 30 juta. Tapi jangan khawatir, saya akan memberikan solusinya di presentasi berikutnya. So, stay tune terus dan jangan di skip. Sebelum masuk ke kesimpulan atau pemilihan harga yang menjelaskan tadi yang minus itu, di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proyek. Jadi untuk rumah tipe masuk ini target waktunya adalah 48 hari kerja dengan jumlah pekerja 4 orang. Saya menyarankan 4 orang karena rumah ini rumah kecil. Jadi targetnya ini ada 8 minggu ya, 1, 2, 3 sampai 8. Ini membacanya itu vertikal. Jadi misalkan minggu pertama itu yang harus selesai itu pekerjaan goplang, galian fondasi sampai bioseptik. Untuk minggu pertama ini harus selesai. Terus minggu keduanya ada bioseptik, bata merah, kusen cor. Nah, bata merah ini karena pekerjaannya yang paling banyak volumenya, ada 1, 2, 3, 4, 5 minggu ini, maka dibagi 5 saja. Jadi misalkan minggu kedua ini untuk bata merahnya harus 20%, misalkan seperti itu. Terus ada pasangan kusen cor, pasangan kusen kayu jendela, pasangan kolom praktis, dan balok ring praktis. Ini balok ring praktis ini memang belum dipasang, tetapi mungkin sudah mulai bisa dirangkai. Jadi memang ada seninya untuk menata pekerja ini hari ini mengerjakan apa. Jadi itu memang bisa dilakukan oleh orang yang berpengalaman. Tetapi dengan ada penjadwalan proyek ini, saya berharap Anda bisa menghemat uang Anda untuk membangun sebuah rumah, terutama seperti rumah tipe masuk ini. Terus di sini ada prosentase bahan 53% ya. Kalau di rata-rata kebutuhan per minggu ini sekitar 4.350.000 dan upah kerja di sini 47%. Rata-rata kebutuhannya adalah 3.750.000 rupiah per minggu. Inilah yang kita tunggu, yaitu solusi dari kondisi yang minus tadi. Jadi saya selalu memberikan 3 pilihan harga. Jadi silahkan Anda memilih sesuka hati Anda. Di sini saya hanya memberikan saran dari 3 pilihan ini. Jadi penjelasan yang saya jelaskan panjang lebar di video 1 sampai video terakhir ini, untuk rumah tipe masuk ini saya menggunakan standar SNI, yaitu standar yang sudah teruji dan digunakan oleh hampir semua elemen, terutama pakar-pakar struktur atau arsitek atau orang teknik sipil. Nah, itu rata-rata semuanya sudah menggunakan standar SNI, standar yang sudah teruji. Jadi totalnya adalah 64.600.000 dengan harga per meter itu 2.700.000. Harga ini sangat masuk akal sekali untuk standar rumah tipe masuk tadi. Jadi standar SNI ini selalu saya rekomendasikan kepada siapapun yang bertanya bagaimana cara membangun rumah yang benar, yaitu ikutilah standar SNI karena ini sudah teruji oleh pakar-pakar bangunan. Terus kedua, ada solusi yang kedua, yaitu standar asal kuat dan bisa ditempati. Ini memang
pas dengan budget kita 35 jutaan. Per meternya hanya 1.470.000. Tetapi di sini ada pengurangan item pekerjaan seperti pondasi batu kali, ada pekerjaan plafonnya dikurangi, keramiknya pun ditiadakan, diganti dengan lantai plesteran, terus plesteran dinding dan acian dinding ini juga ditiadakan. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Misalkan Anda ingin menghilangkan pondasi batu kali, Anda harus 90% ke atas yakin bahwa kondisi tanah Anda di daerah Anda itu adalah tanah yang stabil. Jadi tanah itu tidak bergerak. Seperti di tempat saya ini, banyak sekali orang meniadakan pondasi batu kali ketika membangun rumah karena mereka yakin kalau kondisi tanah di tempat kita ini, di tempat saya ini adalah tanah yang stabil. Tetapi saya tetap merekomendasikan ke yang standar SNI. Terus yang ketiga ada standar yang super hemat. Standar ini sama dengan standar yang nomor 2 ini, seperti nomor 2, tetapi ada downgrade kualitas material sampai ke grade yang paling murah. Anda wajib teliti, Anda wajib mencari toko bangunan atau tempat-tempat yang jual material itu dengan harga yang paling murah. Jadi Anda harus survei dulu. Anda harus survei dulu, mencari yang paling murah. Bila bisa ditawar, silahkan ditawar. Itu biasanya rata-rata Anda bisa menghemat lagi sekitar 10%. Jadi bisa di bawah 35 juta. Mungkin itu saja kesimpulannya untuk pemilihan harga. Anda bisa memilih sesuka hati Anda. Dan itu tadi adalah pembahasan dari rumah tipe masuk. Semuanya dari part 1, part 2, dan part 3 ini sudah saya jelaskan secara detail dan rinci. Semoga Anda mengerti dan jelas dengan apa yang saya jelaskan di beberapa video ini. Semoga Anda bisa mempraktekannya, tetapi jangan lupa untuk menggunakan standar SNI karena kami selalu menyarankan untuk menggunakan standar SNI yang sudah teruji keamanannya. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan jangan lupa untuk di subscribe. Oke, sekian dulu, sampai bertemu di video berikutnya.